Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Trinitatis hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat ke-26 sampai 31. Kami bacakan kepada kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, minggu ini adalah Minggu Trinitatis, Minggu Tritunggal di gereja kita. Apakah yang dimaksud dengan Minggu Trinitatis itu? Pertama-tama, kami hendak menyampaikan kepada kita bahwa Trinitatis atau Tritunggal adalah rumusan iman. Rumusan iman. Trinitas atau Trinitatis bukan rumus atau dalil matematika, atau fisika, atau biologi. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita manusia tidak dapat kita ukur, tidak dapat kita jadikan objek pengamatan kita, tidak sanggup kita rumuskan dengan kata-kata manusia. Orang-orang beriman berjumpa dengan Allah yang esa itu, Allah yang satu itu dengan 3 cara. Umat beriman merasakan Allah itu di atas sebagai Bapa, dan pada saat yang sama merasakan Allah yang sama di sampingnya sebagai anak. Dan pada saat yang sama umat beriman juga merasakan Allah yang satu itu dalam dirinya sebagai Roh Kudus. Kekaguman, ketakjuban, keterpesonaan umat kepada Allah yang esa Sang Pencipta itu dirumuskan dengan kalimat Allah Tritunggal. Allah yang tunggal, yang mewujud nyatakan, menampakkan dirinya kepada kita dengan 3 cara. Yang kedua, Trinitas atau Tritunggal itu adalah pelajaran terakhir dalam iman Kristiani. Jika saudara dan saya dibayangkan sebagai murid-murid sekolah dasar, maka Trinitas atau Tritunggal itu adalah pelajaran kelas 6. Saudara dan saya harus masuk dulu kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 sebelum tiba di kelas 6. Apa maksudnya? Untuk dapat memahami dan menghayati ketritunggalan Allah itu, saudara dan saya wajib baca Alkitab, wajib berdoa,
Wajib percaya dulu kepada Yesus dan hidup dalam Dia. Barulah kita paham dan menghayati apa sebetulnya makna Allah Trinitas, Allah Tritunggal itu. Sebab itu tidak ada gunanya capek-capek menjelaskan, apalagi berdebat dan bertengkar dengan orang-orang yang tidak percaya tentang Allah Trinitas, Allah Tritunggal itu. Saudara-saudara, dengan kedua pemahaman itulah kita masuk dalam khotbah hari ini yang diambil dari kitab Kejadian. Ada 3 pesan pada kita. Yang menarik, pesan khotbah justru tidak bicara tentang hakikat Allah yang besar, yang kudus dan mulia itu, yang tak terukur itu. Tapi justru berbicara tentang hakikat saudara dan saya sebagai manusia. Pertama, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya atau rupanya. Kitab Kejadian dengan sangat jelas menyatakan Allah menciptakan saudara dan saya, menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut rupanya. Apa artinya itu? Kita manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia dan berharga, yang sangat khusus atau spesial. Kita diciptakan menurut gambar atau rupa Allah. Sebab itu, tidak ada satu orang manusia pun yang boleh diperlakukan semena-mena. Tidak ada satu orang manusia pun yang boleh dijadikan objek, dieksploitasi, ditindas. Tidak ada satu orang manusia pun yang boleh dirusak. Ketika saudara dan saya sedang dirundung malang, ketika saudara dan saya merasa di titik nadir atau titik rendah kehidupan, ingatlah, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita berharga, kita mulia, kita spesial di mata Tuhan. Tapi ingatlah, ketika saudara dan saya sedang di puncak kejayaan, ingatlah Allah menciptakan kita dari debu tanah supaya kita tetap rendah hati dan tidak congkak. Yang kedua, apa pesan khotbah hari ini? Allah menugaskan kita manusia untuk mengurus dan merawat bumi, merawat alam ini sebaik-baiknya. Menguasai di sini atau menaklukkan bukanlah untuk memperkosa, merusak, menghabisi, melampiaskan hasrat keserakahan. Tetapi menguasai di sini adalah agar manusia, saudara dan saya, memelihara, merawat, mencintai alam yang diciptakan oleh Allah itu. Baiklah kita sadar, sebab tanpa bumi, tanpa alam, maka kita manusia juga akan mati. Karena itulah saudara-saudara, pada Minggu Trinitas ini justru kita diingatkan kembali akan tugas kita untuk menjaga keutuhan ciptaan Allah, alam. Allah menciptakan alam ini sedemikian baiknya. Berulang-ulang kitab Kejadian mengatakan, maka semuanya baik yang diciptakan Allah itu. Sebab itu tugas saudara dan saya, tugas gereja sekarang adalah memelihara agar semua yang diciptakan Allah itu tetap baik adanya. Dengan demikianlah kita menempatkan tugas panggilan menjaga keutuhan alam, keutuhan ciptaan. Adalah panggilan kita sebagai gereja. Bagi kita gereja, menurut kata ahli teologi, keutuhan alam bukan lagi sekedar isu, tetapi konteks kita berteologi, bergereja, berjemaat, bahkan hidup sebagai manusia. Yang ketiga, Allah memberkati manusia untuk berkembang dan maju. Allah memberkati kita manusia untuk berkembang dan maju. Saudara-saudara, kata firman Allah yang mengatakan beranak cuculah, berkembang biaklah, supaya tidak diartikan sekedar bertambah secara kuantitas, tapi terutama juga kualitas. Allah mau memberkati kita manusia supaya kita berkembang, maju. Nah karena itu,
Konsep kesuburan yang di dalam bahasa Batak dikatakan sebagai hagabeon harus kita artikan seluas-luasnya. Tidak hanya secara biologis, tetapi juga psikologis. Kita harus berkembang juga dalam karya, dalam kasih, dalam kebajikan. Selanjutnya, konsep kesuburan itu juga harus dikaitkan dengan kasih dan kesetiaan. Allah menyuruh kita untuk saling mengasihi sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai masyarakat, bahkan sebagai umat manusia dan sebagai warga dari dunia ini. Ketiga pesan itulah yang hendak membekali saudara dan saya dalam Minggu Trinitatis ini. Allah yang Esa, yang menampakkan dirinya dengan 3 cara sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menciptakan saudara dan saya begitu mulia dan berharga menurut rupanya. Allah menugaskan kita untuk memelihara dan merawat bumi ini juga sekarang. Dan Allah mau memberkati kita untuk berkembang, untuk maju, berkarya. Menjaga dunia ini tetap baik adanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengaku Engkaulah satu-satunya Allah dan Tuhan kami. Bapa kami yang menciptakan kami. Engkau yang telah memperkenalkan dirimu kepada kami dalam Kristus Putramu, dan yang mengaruniakan kepada kami Roh Kudus supaya kami dapat percaya dan hidup dalam kemuliaan-Mu. Kasihanilah kami. Terimalah sembahyang dan sujud kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami iman, supaya kami dapat tetap percaya dan menyerahkan seluruh hidup dan masa depan kami kepadamu. Di saat-saat kami merasa sangat lemah dan kecil, merasa dirundung oleh kemalangan, ingatkanlah kami Engkau menciptakan kami menurut rupamu, dan itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan kami. Namun ketika kami berada di puncak keberhasilan atau kejayaan kami, ingatkan juga kami Engkau menciptakan kami dari debu tanah, supaya kami tidak congkak atau sombong di hadapan-Mu dan sesama kami. Ya Allah, ingatkanlah kami juga akan tugas yang Kau berikan kepada kami menjaga seluruh alam bumi ciptaan-Mu ini. Biarlah kami menghayatinya sebagai tugas yang Kau berikan kepada kami, supaya kami tidak merusak alam ciptaan-Mu dengan keserakahan kami. Kami mengambil sikap bertanggung jawab sebagai pelayan, sebagai perawat, sebagai pengurus dari bumi yang Kau ciptakan begitu baik. Ya Allah, terima kasih sebab Engkau memberkati kami. Engkau menyuruh kami, memanggil kami untuk berkembang dan maju. Berkatilah kami. Semua doa, pujian, dan sembah dan ucapan terima kasih dan permohonan kami sampaikan dalam nama Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.